Shalom saudaraku. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi kita di hari yang baru ini, hari yang sangat berbahagia, dimana kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli 2020. Haleluya. Kita masih ada ini semuanya karena Tuhan. Kita melewati banyak proses, banyak lika-liku kehidupan, khususnya dalam menghadapi era pandemi COVID-19. Jadi kita ada sampai hari ini semuanya karena Tuhan. Haleluya. Pada pagi ini saya sedang berada di lokasi Pasar Talise, dan dari tempat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 2. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami di bulan yang baru, hari yang baru, kekuatan yang baru yang Kau berikan. Bersama berkah-Mu terus tercurah bagi umat-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna, kekuatan, kesehatan menjadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, terangi hati kami, sehingga kami dapat memahami setiap kehendak-Mu oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita langsung saja di dalam kitab Roma pasal 2 dengan judul perikop Roma pasal 2 ayat 17, hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Haleluya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Haleluya. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Haleluya. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Haleluya. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Haleluya. Ini teguran kepada orang-orang yang Al-Quran. 1:5, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Haleluya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Haleluya. Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir dari Yahudi. Haleluya. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah ia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Haleluya. Luar biasa. Sampai di sini Paulus sudah lebih tegas lagi menjelaskan dan menyatakan kepada mereka bahwa sebenarnya, haleluya, mereka adalah pelanggar-pelanggar
hukum Taurat itu sendiri. Haleluya. Ayat 28 ya. Ini intinya ini. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datanglah bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Haleluya. Jadi dalam perikop ini saudaraku, Paulus lebih jelas lagi menekankan tentang bagaimana hukum Taurat dan sunat yang selama ini orang Yahudi melakukan taati sebenarnya tanpa Kristus, tanpa kelahiran baru dalam Kristus, mereka tidak akan diselamatkan. Haleluya. Nah, itu sebabnya Paulus ini ya banyak kali, kenapa sampai dia punya beban yang kuat untuk saudara-saudara mau tanya, karena dia sudah mengalami. Dia dulu pelaku itu, tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kehidupannya diubahkan 100%. Bahkan dikatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi itu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada segala sesuatu. Haleluya. Jadi Taurat dan sunat yang pernah dilakukan juga oleh Paulus, baginya setelah mengenal Kristus, pada dasarnya sebenarnya itu tidak menyelamatkan. Haleluya. Karena yang menyelamatkan hanyalah keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan manusia yang lama. Haleluya. Dengan kehidupan manusia yang baru, dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi lebih ke dalam hati, bukan secara lahiriah. Haleluya. Inilah apa yang Rasul Paulus menyatakan, tekankan kepada Yahudi. Haleluya. Ada berapa ayat yang kita harus lihat. Haleluya. Jika demikian, ayat 27, jika demikian maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghukum kamu yang mempunyai hukum Taurat tertulis dan bersunat, tapi yang melanggar hukum Taurat. Haleluya. Jadi pada dasarnya orang Yahudi itu mengukur ibadah itu dengan secara lahiriah. Haleluya. Sehingga Rasul Paulus datang menginjili mereka, menyampaikan, karena pada waktu Yesus datang mereka tidak dapat menerima oleh karena mereka tidak kental dengan hukum Taurat. Nah, itu sebabnya Paulus datang untuk menyampaikan berita Injil kepada mereka. Kenapa sampai sebelum Paulus menyatakan suratnya kepada Roma itu dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah? Kita kembali lagi video ini. Kita mundur dalam kitab Roma pasal 1:16. Kenapa sampai dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil? Karena dia sudah mengalami. Dia pelaku Taurat. Tapi setelah dia mengenal Tuhan secara pribadi, dia mengalami perubahan yang luar biasa 180 derajat. Berbalik. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Roma pasal 1, kita mundur sedikit supaya kita lebih memahami. Roma pasal 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kalau Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang. Jadi intinya adalah orang yang percaya kepada Injil, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Intinya di situ. Jadi orang-orang Yahudi belum menerima Kristus
bahkan mereka menyalibkan. Haleluya. Katakan di dalam firman lain, mereka menyalibkan Tuhan yang mulia. Haleluya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menuntun kepada iman. Seperti yang tertulis, orang benar akan hidup beriman. Jadi di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nyata sudah menjadi daging. Injil itu kan Yesus Kristus sendiri. Sudah menjadi daging di dalam manusia Yesus yang datang untuk menggenapi hukum Taurat. Haleluya. Bukan menghilangkan, menggenapi. Banyak orang yang salah memahami. Karena dikatakan kan di dalam Ibrani itu bahwa Taurat itu adalah hanya bayangan-bayangan dari apa yang harus terjadi. Tetapi wujudnya adalah Kristus. Jadi setelah Kristus datang, Taurat itu sudah disempurnakan, digenapi. Bukan dihilangkan. Dalam arti bahwa sekarang Kristus adalah segala-galanya, pusat, epicentrum dari semua pergerakan kegiatan keagamaan seharusnya itu berpusat kepada Kristus. Haleluya. Itulah intinya, makanya ditekankan lebih kepada manusia rohani. Melihat tadi. Terakhir. Tetapi orang Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara rupiah. Haleluya. Jadi makanya Paulus tekankan bahwa kami tidak memperhatikan hal yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah semu atau sementara, tetapi kami memperhatikan hal yang tidak kelihatan, yaitu haleluya, hal-hal perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang tidak nampak, tapi di dalamnya Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan luar biasa. Maka dikatakan meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Haleluya. Manusia batinnya lebih ke dalam. Haleluya. Nah, itulah yang ditekankan dan disampaikan kepada orang Yahudi. Dan dinyatakan dalam sepanjang kita nanti selanjutnya kita akan melihat terus apa yang Paulus singkapkan, kebenaran-kebenaran di dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini. Haleluya. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Haleluya. Hari ini, utamanya kita yang sudah masuk dalam rencana visi pembangunan Kristus. Apakah kita masih melihat hal-hal yang luaran? Memang tidak salah. Hal itu tidak salah. Tapi yang utama adalah hal-hal secara roh. Haleluya. Contohnya pasar ini. Haleluya, di mana saya berada. Ini pasar ini namanya pasar. Pasar luas dan bagus bangunannya, tetapi sekarang yang berjualan bahkan tidak ada, hanya bagian depan saja. Haleluya. Jadi pasar ini sekarang cuma kelihatan fisik aja dari luar, tapi aktivitas perdagangan itu nggak kelihatan. Haleluya. Nah, intinya sekarang bagaimana kita dalam kehidupan kita, bukan luarannya, tapi intinya ke dalam batin. Haleluya. Penampakan, maksudnya penampilan itu tidak salah, tetapi yang utama adalah bagaimana manusia ini, manusia lahir kita, manusia rohani kita ini semakin diperbaharui dari hari ke hari. Makanya selalu berbicara hati, masalah hati. Dalam Amsal juga itu. Amsal pasal berapa itu? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini adalah pusat. Hati kita secara pribadi adalah pusat pergerakan Roh Kudus, pusat di mana Roh Kudus terus bekerja membentuk kita dan proses kita sehingga kita semakin serupa dan segambar dengan pribadinya. Haleluya. Wajah kita memang tidak bisa dirubah, tidak bisa sama dengan Kristus. Wajah saya tetap saya, tetapi manusia roh saya ini yang diperbaharui dari kesehari ke sehari oleh apa? Oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh firman Tuhan yang hidup. Bukan lagi firman yang tertulis, tetapi firman yang hidup di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan. Haleluya. Firman yang hidup, bukan firman lagi secara intelek
Haleluya. Makanya saya pernah katakan bahwa firman itu berkuasa mencipta. Haleluya. Karena kalau firman sudah ada dalam hidup kita, maka saya percaya dengan iman kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Haleluya. Langit dan bumi ini kan diciptakan oleh firman. Berfirmanlah Allah, semua itu sampai jadi, sampai hari yang ke-5. Nah, hari ke-6 manusia diciptakan secara khusus. Elohim, haleluya. Elohim itu atau Bapa kita Yahweh, tangannya sendiri yang mengambil debu dan membentuk segambar dengan pribadinya. Haleluya. Kemudian dia meniup nafas ke dalamnya dan hiduplah manusia itu manusia Adam. Haleluya. Dahsyat. Jadi kita diciptakan itu sangat mulia. Tangan Yahweh sendiri, tangan Tuhan sendiri yang mengambil debu karena dia dibentuk. Haleluya. Kalau yang lain-lain diciptakan hanya dengan firman, hanya dengan perkataan. Tetapi kita manusia ini diciptakan tangannya sendiri. Haleluya. Sehingga ada bagian firman yang mengatakan bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Haleluya. Jadi kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Kemudian dijadikan lagi penolong Bapa Tuhan kita Yahweh, bukan lagi mengambil dari debu, tapi dia mengambil dari rusuk. Haleluya. Rusuk Adam diambillah Hawa. Haleluya. Itulah gambaran gereja Tuhan. Haleluya. Gereja Tuhan diambil dari Kristus. Haleluya. Oleh kematian ke Kristus, gereja Tuhan lahir. Haleluya. Kristus itu, gambarannya Kristus itu dengan jemaat itu perempuan dan Adam dan Hawa. Haleluya. Jadi betapa indah firman Tuhan untuk kita saudara-saudara. Kita ini hari-hari ini kita terus bergumul untuk orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus. Karena keselamatan itu akan dikembalikan. Katakan Injil kerajaan ini kan sudah diberitakan ke seluruh dunia itu, setelah itu akan kembali ke Israel. Kembali kepada berita tentang kerajaan Tuhan itu, kerajaan Allah itu akan kembali kepada orang-orang yang sejati itu. Dan nanti setelah mereka menerima Kristus sebagai Tuhan, itu tidak lama lagi Tuhan datang. Haleluya. Itulah nubuatan-nubuatan yang terpaham. Jadi sejarah kerajaan Allah itu dimulai dari sana, tetapi akan kembali juga ke sana. Haleluya. Di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini yang terus bergejolak, kita melihat bahwa inilah tanda-tanda zaman. Kalau waktunya lagi kita untuk bermain, tapi kita harus menjadi serius untuk mengirim Tuhan untuk Tuhan. Menjadi kehidupan kita secara pribadi, sehingga pada saat Tuhan datang dikatakan nanti, apakah aku mendapatkan firman itu? Haleluya. Nah, saya kira ini yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini. Kita terus bersyukur, saudara, untuk kekuatan yang Tuhan sedang berikan dalam kehidupan kita, khususnya di awal bulan ini. Saya percaya bulan ini adalah bulan yang dimana saya selalu berbicara angka 7 itu angka penyempurnaan. Jadi kalau kita sudah melewati proses-proses dalam tahun ini, 6 bulan kita melewati era pandemi COVID-19, saya percaya bahwa bulan 7 ini kita akan semakin mengalami kemenangan bersama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa bersama kita. Haleluya, kita harus yakin. Haleluya. Kehidupan kita akan dipulihkan, pribadi kita akan dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan, sehingga di tahun 2020 ini kita keluar menjadi pemenang. Haleluya. Bahkan katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita bersyukur. Bapa, kami kembali bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan, udara yang segar. Kami boleh nikmati pada hari ini, cuaca yang baik, Tuhan sudah berikan bagi kami. Bahkan firman yang sudah memberikan kami hal-hal yang baru, membuka mata kami melihat bahwa bukan hal-hal luaran yang Engkau lihat, tapi Engkau lebih melihat ke dalam batin kami untuk terus mengasihi Engkau yang biasa segalanya, Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur, meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun
kami percaya Engkau terus membentuk hati kami kepada batin kami. Untuk kami semakin mengasihi Tuhan. Semua proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, itulah alat Tuhan untuk terus membuat kami lebih dewasa dan lebih peka untuk melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, terus tuntun kami untuk terus melihat rencanamu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk seluruh waktu di segala tempat. Engkau jangan berkati lingkungan mereka, berkat kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna menjadi bagian mereka. Bahkan hamba-hambamu yang Engkau serpu, Engkau yang bertanggung jawab. Terima kasih Allah terpuji namamu, apa yang kita bersyukur. Puji segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Bapa kami, Raja kami, yang terus mensuplai kami dari kehidupan. Nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah saudaraku apa yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat terus. Tuhan senantiasa menyertai kita. Immanuel. Shalom.